Halo, kami peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok B, penyelenggara Bapukom Wilayah 1 Medan tahun 2025. Kali ini kami akan membahas peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian PU. ASN Kementerian PU berperan mendorong layanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses melalui transformasi digital. Dengan inovasi dan integritas, kami hadirkan pelayanan yang modern, efisien, dan berdaya saing. Mari kita mulai pembahasannya. Identifikasi masalah. Yang pertama, kesenjangan kompetensi digital ASN. Literasi digital belum merata, pelatihan belum berkelanjutan, perbedaan generasi dan pendidikan, infrastruktur tidak merata, resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, budaya kerja yang masih paper-based. Proses administrasi masih fisik, pemanfaatan teknologi rendah, kebijakan paperless belum optimal, persepsi keamanan dokumen fisik, kurangnya sosialisasi. Yang ketiga, sistem internal belum terintegrasi, aplikasi terpisah, input data berulang, tidak ada standar format data, dan integrasi lintas unit terbatas. Isu kesenjangan kompetensi digital ASN. Faktanya, tingkat literasi digital ASN bervariasi, dari yang mahir berteknologi hingga yang minim keterampilan digital. Selain itu, pelatihan digital belum merata, dan seringkali hanya sekali tanpa pembaharuan rutin. Dampaknya, proses kerja digital berjalan tidak konsisten antar pegawai, dan ASN yang kurang paham teknologi cenderung jadi lambat beradaptasi, menghambat kinerja tim. Untuk isu kedua, yaitu budaya kerja yang masih paper-based. Fakta di lapangan, pertama, masih banyak proses administrasi yang mewajibkan cetak dokumen untuk arsip atau tanda tangan manual. Kedua, pemanfaatan e-sign dan penyimpanan cloud belum menjadi kebiasaan utama. Dampaknya, pertama, meningkatkan biaya operasional untuk kertas dan tinta. Kedua, mengurangi kecepatan layanan karena harus menunggu proses fisik. Isu ketiga, banyak aplikasi atau sistem internal yang belum terintegrasi. Fakta di lapangannya, setiap unit atau program sering menggunakan aplikasi yang tidak saling berhubungan. Selain itu, data harus diinput ulang di beberapa sistem yang berbeda. Hal ini mengakibatkan terjadinya duplikasi pekerjaan dan rawan kesalahan data. Dampak lainnya adalah penyusunan laporan lintas unit menjadi lambat dan tidak real-time. Nah, sekarang mari kita lihat keterkaitan isu-isu tersebut dengan konsep smart governance. Yang pertama, digitalisasi menuntut semua pegawai untuk mengadopsi teknologi. Namun, ada kesenjangan kompetensi yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan publik berbasis digital. Digitalisasi bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sehingga perlu mengubah mindset menjadi digital first agar sistem seperti e-sign, e-archive, dan cloud storage optimal. Sistem yang terpisah-pisah juga menghambat interoperabilitas data, sehingga dituntut adanya platform yang terintegrasi. Dari isu yang pertama, yaitu kesenjangan kompetensi digital ASN, dibutuhkan pelatihan literasi digital berkelanjutan, program mentoring internal antar ASN, serta modul e-learning yang mudah diakses. Lalu dari poin isu yang kedua, dibutuhkan penerapan digital first policy, pemanfaatan e-sign, e-archive, dan cloud storage, serta sosialisasi manfaat paperless office. Dari isu yang ketiga, dibutuhkan integrasi sistem lintas unit kerja, pembangunan single sign-on dan data warehouse, serta standarisasi format data dan interoperabilitas. Berdasarkan hasil analisis APKL, kesenjangan kompetensi digital ASN menempati prioritas tertinggi karena berdampak langsung pada keberhasilan seluruh proses digitalisasi, memengaruhi kualitas pelayanan publik, dan berpotensi semakin melebar jika tidak segera ditangani. Isu ini menjadi fondasi penting yang perlu dibahas lebih lanjut untuk memastikan transformasi digital di Kementerian PU dapat berjalan dengan efektif. Setelah core isu didapatkan, maka kita analisa dengan diagram problem tree. Dari diagram ini dapat kita lihat bahwa masalah utama mencakup rendahnya pemerataan dan keberlanjutan pelatihan literasi digital, adanya kesenjangan generasi,
dan pendidikan di kalangan ASN, kurangnya pendampingan penggunaan teknologi baru, keterbatasan infrastruktur TI di daerah tertentu, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital. Rekomendasi solusi atau rencana aksi penerapan nilai manajemen ASN dan Smart ASN. Pemetaan kompetensi digital ASN. Lakukan survei atau asesmen kemampuan digital seluruh ASN untuk mengetahui tingkat literasi digital per individu atau per unit. Pelatihan literasi digital berjenjang. Susun modul pelatihan dasar, menengah, dan lanjutan yang fokus pada aplikasi kerja Kementerian PU seperti e-Office, SIMBG, e-Procurement, GIS, dan lain-lain. Program mentoring internal. Bentuk digital body system dengan ASN yang mahir teknologi menjadi pendamping rekan kerja yang masih minim keterampilan digital. Workshop aplikasi baru dengan pendekatan praktis. Setiap peluncuran sistem atau aplikasi baru wajib disertai pelatihan berbasis simulasi dan studi kasus langsung. Peningkatan infrastruktur kerja digital. Pastikan semua unit memiliki perangkat komputer atau laptop yang memadai dan akses internet stabil. Penguatan budaya kerja digital. Sosialisasikan digital first mindset dan penghargaan bagi unit atau pegawai yang berhasil mengoptimalkan sistem digital. Monitoring dan evaluasi berkala. Buat indikator kinerja penggunaan sistem digital dan evaluasi secara rutin untuk mengukur kemajuan literasi digital ASN. Digitalisasi pelayanan publik di Kementerian PU tidak akan berjalan optimal tanpa ASN yang memiliki kompetensi digital yang mumpuni. Kesenjangan keterampilan ini bukan hanya hambatan teknis, tetapi juga tantangan budaya kerja yang harus kita jawab bersama. Dengan pelatihan berkelanjutan, pendampingan yang tepat, dan komitmen untuk berubah, kita dapat memastikan seluruh ASN mampu beradaptasi, berinovasi, dan memberikan layanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas.